Dalam dunia Kamen Rider, desain form rider biasanya dibuat dengan konsep yang cukup matang. Mulai dari tema utama, perpaduan warna, sampai detail-detail kecil yang bikin tampilannya terasa kuat dan khas. Gak jarang, hasil akhirnya jadi kelihatan keren, gagah, atau bahkan punya kesan elegan. Tapi ya kadang ada aja form yang tampilannya jadi terasa aneh, cuma gara-gara satu detail tambahan aja. Entah itu aksesoris, bentuk bagian tubuh, ataupun ornamen visual lainnya. Hal-hal kecil kayak gitu justru bisa bikin satu form jadi terasa janggal saat dilihat. Nah, jadi di video kali ini kami akan membahas 7 form Kamen Rider yang menjadi aneh karena satu detail tambahan aja. Mau tahu form apa aja? Gak usah lama-lama, kita langsung ke videonya. Di nomor yang pertama ada Kamen Rider Grand Zio, Kamen Rider Zio. Seperti yang sudah kita ketahui, Grand Zio merupakan final form dari Kamen Rider Zio atau Sogo yang diperoleh setelah seluruh Ride Watch miliknya bersatu membentuk Grand Zio Ride Watch, lalu digunakan pada Ziku Driver. Secara desain, Grand Zio tampil dengan sangat elegan, benar-benar menggambarkan sosok Raja Waktu. Mulai dari bagian kepala hingga kaki, desainnya dipenuhi detail yang megah dan punya kesan berkuasa. Aura rajanya benar-benar kerasa, tapi ada satu elemen desain yang justru terasa kurang pas, yaitu patung-patung kecil dari rider terdahulu yang menempel di seluruh bagian armornya. Alih-alih memperkuat kesan elegan dan berkelas, deretan patung ini justru bikin form ini terlihat terlalu ramai dan agak berat secara visual. Mungkin akan jauh lebih keren kalau desain armornya dibuat lebih simpel dan clean, cukup dengan detail keemasan dan simbol-simbol khas saja, tanpa perlu terlalu banyak ornamen. Tapi ya, kalau dipikir-pikir patung-patung itu memang punya fungsi, nggak cuma jadi pajangan doang. Mereka berperan sebagai portal kekuatan dari para Kamen Rider terdahulu yang memungkinkan Grand Zio untuk memanggil, mengakses kekuatan, bahkan senjata mereka. Jadi, walaupun secara desain agak ganggu, secara fungsi mereka masih relevan banget. Di nomor yang kedua ada Kamen Rider Ohma Zio, Kamen Rider Zio. Ohma Zio adalah bentuk akhir dari Sogo versi masa depan, lebih tepatnya dari timeline distopia, di mana ia berhasil menjadi Raja Waktu, yang memiliki seluruh kekuatan dari para rider yang pernah ada. Bisa dibilang, ini adalah versi Sogo yang sudah mencapai puncak kekuatan dan benar-benar menjadi penguasa absolut waktu. Kalau ngomongin desain, jujur aja, nggak perlu diragukan lagi. Ohma Zio punya tampilan yang super mewah, megah, dan benar-benar memancarkan aura raja yang overpower. Armor emasnya membungkus seluruh tubuh dari ujung kepala sampai kaki, dan kesan penguasa dunia itu kerasa banget cuma dari sekali lihat. Kesan elegan, dominan, dan berkelas langsung nendang sejak pertama kali muncul di layar. Tapi sayangnya, ada satu detail tambahan dari Toei yang malah jadi kelihatan janggal dan agak ganggu secara visual. Tepat di bagian pada armornya, kita bisa lihat deretan Ride Watch berwarna abu-abu yang ditempel begitu saja tanpa ada ornamen atau ukiran khusus. Bentuknya polos, gak ada desain menarik, dan kesannya kayak asal nempel aja. Padahal, kalau bagian itu dihilangkan atau diganti dengan sesuatu yang lebih elegan atau minimalis, desain Ohma Zio bakal terlihat jauh lebih clean dan solid. Karena sejujurnya, keseluruhan desainnya udah cukup kuat buat nunjukin bahwa dia itu Raja Iblis dan Raja Waktu. Di nomor yang ketiga ada Kamen Rider Maha Type Death Hit, Kamen Rider Drive. Type Death Hit adalah salah satu form spesial yang cukup unik dalam seri Kamen Rider Drive, karena form ini bisa digunakan oleh dua rider sekaligus, yaitu Kamen Rider Drive dan Kamen Rider Maha. Untuk mengakses form ini, mereka menggunakan chip Death Hit Car yang kompatibel dengan dua driver sekaligus. Dari segi tampilan, form ini sebenarnya udah punya desain yang keren dan menarik. Armornya menggabungkan elemen dari kedua rider, dan perpaduan warna merah, putih, dan hitam yang solid. Salah satu ciri paling menonjol adalah bagian helmetnya yang bisa disesuaikan. Ketika digunakan oleh Maha, pisaunya berada di posisi bawah. Sementara saat digunakan oleh Drive, bentuknya menyesuaikan dengan gaya helmet Drive yaitu di atas. Tapi ada satu detail desain yang bisa dibilang cukup mengganggu, terutama kalau diperhatikan lebih dekat, yaitu ban khas milik Maha yang ditempel di bagian kanan armor. Dalam form ini, Type Death Hit membawa dua ban sekaligus, yaitu ban tengah khas Drive dan ban kanan bahu milik Maha, yang dipasang bersamaan di bagian tubuh armornya. Tapi alih-alih terlihat makin keren, gabungan dua ban ini justru bikin desainnya terasa agak penuh dan kurang proporsional. Bannya terlihat numpuk dan sedikit mengganggu desain armornya. Mungkin maksud Toei adalah menunjukkan elemen gabungan antara dua rider, tapi secara visual, rasanya akan lebih pas kalau bagian tersebut diganti dengan armor yang lebih simpel. Di nomor yang keempat ada Kamen Rider Zio Ohma Form, Kamen Rider Zio.
Zio Ohma Form adalah salah satu extra final form milik Kamen Rider Zio yang bisa diakses menggunakan Ohma Zio Ride Watch yang dimasukkan ke dalam Ziku Driver. Form ini pada dasarnya adalah wujud di mana Sogo mewarisi kekuatan penuh dari Ohma Zio. Dengan kata lain, ini adalah bentuk Sogo yang udah melampaui batas ruang dan waktu. Bukan cuma sebagai penerus, tapi sebagai versi yang telah menyatu dengan kekuatan sang raja sejati. Secara desain, Zio Ohma Form tetap mempertahankan kemegahan khas final form ala Kamen Rider Zio. Nuansa emas yang mewah membalut seluruh suite-nya, ditambah armor yang tegas dan penuh detail yang elegan. Desainnya sendiri terasa seperti perpaduan antara Grand Zio dan Ohma Zio, menciptakan kesan kuat, dominan, dan berwibawa. Tapi sayangnya, ada satu detail tambahan yang bikin tampilan form ini sedikit kurang mulus kalau diperhatikan lebih detail. Tepat di bagian helmetnya, ada Ride Watch milik Zio standar yang ditempel begitu saja di bagian jidatnya. Bentuknya polos dan penempatannya terasa seperti asal nempel, jadi agak sedikit ganggu secara visual. Padahal, kalau elemen Ride Watch di jidat itu dihilangkan, Zio Ohma Form bakal terlihat jauh lebih solid dan clean. Desainnya udah cukup kuat tanpa harus menambahkan aksen tempelan yang nggak terlalu nyatu dengan keseluruhan tema. Di nomor yang kelima ada Kamen Rider Decade 21, Kamen Rider Zio. Seperti yang udah kita tahu, Kamen Rider Decade Complete 21 muncul setelah Tsukasa menggunakan Keytouch 21, yaitu versi upgrade dari Keytouch generasi sebelumnya yang pernah ia gunakan untuk mengakses final form Decade terdahulu. Secara konsep, form ini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa Decade telah mengumpulkan seluruh kekuatan Rider dari era Showa hingga Reiwa. Tapi sayangnya, dari segi desain visual, form ini terasa agak kacau dan bikin mata bingung mau fokus kemana. Desainnya gak punya arah yang jelas, dan beberapa elemen justru terasa seperti dimasukkan tanpa pertimbangan estetika yang matang. Seperti di bagian helmet, sebenarnya masih cukup oke, masih mempertahankan nuansa khas Decade yang futuristik. Tapi kalau mata kita naik sedikit ke bagian jidatnya, langsung terlihat bentuk aneh yang menyerupai jalur skateboard. Jujur aja, itu bikin kesan elegan atau gagah dari helmetnya jadi agak hilang. Lanjut ke bagian armor dada, di sini masih bisa dibilang lumayan. Desain armornya mengambil inspirasi dari complete form pertama dengan deretan kartu rider yang tertata di armor dada. Ini cukup menarik dan masih relevan sama tema utama Decade. Tapi begitu kita lihat ke bagian belakang, mulai deh muncul elemen paling kontroversial dari form ini, yaitu tambahan jubah berwarna magenta lengkap dengan tempelan gambar kartu rider di seluruh permukaannya. Jubah ini jujur aja lebih mirip lapak dagangan abang-abang jualan kartu di depan SD kalau dibandingkan dengan atribut seorang rider. Kesan megah dan berkelas langsung runtuh karena desain ini terkesan terlalu berlebihan dan absurd. Padahal kalau jubah itu dihilangkan, desain keseluruhan dari form ini masih bisa diselamatkan. Di nomor yang ke-6 ada Kamen Rider Gaze Majesty, Kamen Rider Zio. Gaze Majesty adalah bentuk extra final form dari Kamen Rider Gaze yang diakses menggunakan Gaze Majesty Ride Watch yang dimasukkan ke dalam Ziku Driver. Form ini bisa dibilang sebagai puncak kekuatan Gaze yang menggabungkan kekuatan dari berbagai secondary rider yang datang sebelum dirinya. Dari segi desain, Gaze Majesty tampil sangat mewah, megah, dan punya aura gagah yang terasa dari ujung kepala sampai kaki. Helmetnya didesain dengan sangat elegan, dan armornya punya struktur yang padat serta penuh detail, memberikan kesan kuat dan juga berwibawa. Ditambah lagi, keberadaan jubah di bagian belakang memberi sentuhan ekstra yang bikin form ini makin berkelas dan terlihat seperti seorang kesatria sejati dari masa depan. Tapi sayangnya, ada satu detail tambahan yang bikin form ini jadi terasa agak terlalu ramai, yaitu deretan Ride Watch yang ditempel di hampir seluruh bagian armornya. Berbeda dengan Grand Zio yang hanya menampilkan patung-patung rider utama, Gaze Majesty justru menampilkan Ride Watch milik para secondary rider. Dan sayangnya cara penempatannya terlihat seperti asal tempel aja. Secara visual, tambahan Ride Watch ini malah bikin desainnya jadi kurang clean dan agak terkesan maksa. Padahal, kalau elemen Ride Watch itu dihilangkan atau disederhanakan, armor Gaze Majesty ini bakal tampil jauh lebih simetris, clean, dan juga gagah. Armor dasarnya sendiri udah kuat dan megah, dan jubah di belakangnya udah cukup jadi penanda kalau ini adalah form Gaze yang punya power besar. Di nomor yang ke-7 ada Kamen Rider Geats Oneness, Kamen Rider Geats. Seperti yang kita sudah tahu, Geats Oneness merupakan salah satu form spesial yang lahir dari kolaborasi lintas seri, menggabungkan dua item dari dua dunia Kamen Rider yang berbeda. Form ini diakses melalui ID Core Geats Oneness dan Boost Mark III, lalu dipasangkan dengan Oneness Buckle ditambah lagi dengan Ride Kemi Card yang dimasukkan ke dalamnya. Hasilnya terciptalah form yang mempresentasikan penyatuan kekuatan dari berbagai rider. Dari segi desain, Geats Oneness tampil cukup keren dan menarik. Ia tetap menggunakan base suit dari Geats 9 yang memang sudah powerful dan elegan sejak awal. Namun, kini ditambah dengan armor baru yang membuat penampilannya terasa lebih fresh dan futuristik. Perpaduan warna putih yang mendominasi memberikan kesan bersih, mewah, dan berkelas.
Tapi sayangnya, ada satu elemen tambahan yang cukup mengganggu secara visual, yaitu logo dari para rider yang muncul dalam seri Gitz yang ditempel di beberapa bagian armor, lengkap dengan efek warna pelangi. Tujuannya mungkin ingin memperkuat kesan oneness atau penyatuan, tapi secara tampilan justru membuat desainnya jadi terasa terlalu ramai dan kurang selaras dengan tone elegan yang diusung oleh warna putihnya. Padahal, tanpa elemen logo pelangi tersebut, armor baru yang dikenakan Gitz dalam form ini sudah cukup kuat secara visual. Jika desainnya dibiarkan tetap clean dengan dominasi warna putih dan aksen ringan, maka Gitz oneness akan tampil jauh lebih solid, modern, dan pastinya lebih enak dipandang. Nah, jadi itu dia pembahasan tentang 7 form Kamen Rider yang menjadi aneh karena satu detail tambahan aja. Mungkin video untuk kali ini segitu saja. Terima kasih untuk yang sudah menonton video kali ini. Jika kalian ada saran atau tambahan yang lain silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.